Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Sela dengan NPM 20424124. Baik, kali ini saya akan memaparkan hasil telaah kurikulum di Indonesia mulai dari kurikulum pertama hingga kurikulum merdeka. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan penguatan mengenai tujuan, isi bahan pelajaran, serta aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu kita mulai dari kurikulum 1947 atau Rencana Pengajaran 1947. Kurikulum ini lahir pada awal masa kemerdekaan Indonesia. Saat itu masih menggunakan istilah Belanda yang disebut dengan Leerplan. Kurikulum ini masih dipengaruhi sistem pendidikan Belanda, namun sudah mulai disesuaikan dengan semangat nasionalisme Indonesia. Pendidikan pada masa kolonial sebenarnya bersifat diskriminatif, sehingga kurikulum ini menjadi awal perubahan menuju pendidikan yang lebih merata. Baik, selanjutnya adalah kurikulum 1952 atau Rencana Pengajaran Terurai 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Materi pelajarannya sudah dirinci lebih jelas dan pendidikan nasional mulai menjadi fokus utama. Kemudian mulai Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini memanfaatkan pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Siswa didorong untuk mampu memecahkan masalah secara mandiri dan lebih aktif dalam proses belajar. Materi selanjutnya adalah pada masa Orde Baru hadir kurikulum 1968. Kurikulum ini menekankan pembentukan karakter, cinta tanah air, peningkatan kecerdasan, keterampilan, serta penguatan moral dan agama. Berikutnya adalah kurikulum 1975. Kurikulum ini bersifat sentralistik, artinya dibuat oleh pemerintah, pusat, dan sekolah hanya melaksanakan. Kurikulum ini menekankan efektivitas dan efisiensi, namun banyak mendapat kritik karena guru terlalu sibuk dengan administrasi. Lalu hadir kurikulum 1984 sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975. Kurikulum ini menggunakan pendekatan proses dan melaksanakan proses dan menekankan pembelajaran aktif. Siswa lebih banyak melakukan pengamatan, diskusi, dan pelaporan hasil belajar. Selanjutnya adalah kurikulum 1944. Kurikulum ini merupakan perpaduan dari kurikulum sebelumnya, menggunakan sistem catur bulan, lebih berorientasi pada materi pelajaran serta keterampilan penyelesaian soal. Pada tahun 2004 muncul kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum ini menekankan penguatan kompetensi. Siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mengembangkan kompetensi, sikap, dan nilai. Disempurnakan menjadi KTSP 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. KTSP memberikan kewenangan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan siswa, meskipun tetap mengacu pada standar nasional. Setelah itu hadir kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter dengan tujuan membentuk siswa yang produktif,
kreatif, inovatif, dan berakhlak baik. Dan yang terbaru adalah kurikulum merdeka. Kurikulum ini mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Merdeka memiliki 3 fokus utama. Pertama, materi dibuat lebih sederhana dan mendalam pada konsep esensial. Keduanya ada proses penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk membentuk karakter siswa. Yang ketiga, guru diberikan kebebasan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Dari perkembangan tersebut dapat kita lihat bahwa kurikulum di Indonesia terus mengalami perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan masyarakat. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.